well it's good gitu kan karena akhirnya bar lo di raise gitu kayak lo terekspos sama IPB yang kayak wow itu raising your bar dibandingkan kayak pendidikan lo dulu terus ketika lo kalau ke Wild Eye juga kayak wow ini another level nih gue mau mengadres real issue-nya gitu which is mungkin imposter syndrome atau kita ngerasa bahwa gila semua orang keren gitu kan how did you deal with that? Satu adalah nggak aiming untuk jadi the number one. Itu sih. Hmm. Hmm. I think in my life, I have learned to be somewhere in the middle and upper sedikit sih. Itu Oke. kayak my philosophy in life is to be above average. Tapi in Oke. a lot of things supaya gue nimble dan fleksibel. Bukan I jadi the see. top performer in one single thing. Oke. Jadi whenever gue punya imposter syndrome atau I'm feeling combative unconsciously, itu Hmm. gue selalu inget sih, I think I have some kind of thing yang teman-teman gue itu mungkin nggak punya. Jadi by virtue of being different, probably I still have my shot. Oh, oke. Tadi actually gue intrik dengan penjelasan lo ya. Ketika kayak lo nggak strive menjadi the best in one thing, tapi lo pengen menjadi above average in multiple things. Mungkin lo bisa jelasin kenapa lo striving buat itu instead of kayak becoming the best in one thing. I think itu masalah ini sih ya, masalah apa sih ya? Mungkin investment safety net lah. Ketika kita over invested di satu hal dan satu hal itu nggak work out atau ada apapun itu yang bukan salah kita, itu ya kita akan susah buat pivot sih. I have seen things like that several times in my life. Yang misalnya individu itu dia komit di suatu bidang, misalnya bidang seni, tapi setelah dia makin kesini, tiba-tiba ada disruption nih di bidang musik misalnya. Semuanya udah streaming, udah nggak ada jualan album lagi. Sehingga teman gue yang spesialisasinya itu ada di bidang ngejual musik dalam bentuk fisik, dia itu die di situ. Oh. Ya, yang kayak studio engineer, lain-lain, yang dia spesialisasinya betul-betul di physical distribution, itu udah kena sih teman gue. Oh, menarik. Jadi in short sebenarnya itu to hedge the risk ya. Karena ya ketika lo go all in iya, one itu thing, hedging banget sih. ya kan? I see. Iya. The real thing about that, while menurut gue pun setelah tadi lo menjelaskan, it's obvious that way itu lebih tidak risky gitu kan. Tapi at the same time juga itu tidak mengenable, mungkin ini gue membuat asumsi ya di sini. Jadi lo tolong kasih gue perspektif juga gitu. Dengan lo spreading your bet into like multiple things gitu loh, instead of kayak going all in di satu, kan sebenarnya ada drawback bahwa lo jadinya nggak bisa reap the maximum benefit from any of your investment. Nah, kayak gimana caranya lu bisa at peace dengan situasi itu? Karena itu artinya kayak ketika lo pergi ke suatu tempat, you are not the best. Ke tempat lain, you are not the best. Ke tempat lain, you are not the best gitu. Ya, itu suatu cost yang udah gue accept sih. Kenapa? Soalnya I think when it comes to the long term, itu flexibility, the ability to pivot, itu highly strategic capability. Soalnya kan dunia juga saat ini quickly evolving. Kita nggak tahu nih kalau kita commit di suatu hal, ini akan dapat long-term yield yang kayak apa. So I think entity atau company atau organization yang paling resilient itu adalah yang able to reinvent themselves. Jadi itu sih mungkin filosofinya. Dan kenapa bisa at peace juga? Soalnya ya tadi ketika kita udah bikin A/B comparison di skenario A ini, skenario B kayak gini, ya udahlah it's time to make the call kan. I think ketika kita ambil skenario all out sekalipun kan selalu ada drawback-nya. So I think opportunity cost is always there. Kalau kita assume opportunity cost is not there, I think itu cuma ilusi aja sih. Karena itu selalu ada di situ.